kedua dari knockout stage kali ini, match Boy With Love melawan Beast. Bisakah Beast bernafas kembali atau mungkin Boy With Love langsung 2-0 Beast di match kali ini? Take it away Bang Bradel. Oke, terima kasih untuk Profesor Frost Misty atas analisanya. Dan kita akan masuk ke map yang kedua, di mana ini adalah map penentuan untuk tim Boy With Love. Mereka akan berjumpa dengan Alter Ego, atau mungkin akan ada map ketiga, atau ya kita tidak tahu karena Beast tadi memang panasnya nih agak telat banget ya. Dan oke, untuk teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk like videonya. Dan ini dia untuk map yang kedua. So good luck, have fun and enjoy the game untuk semua yang sedang bertanding. Langsung ada kontes di arah mid, tapi Lilo early pick ke arah Eeyore, pecah kepala dari Eeyore dan langsung rendezvous ke arah Heaven. Itu merupakan early kill yang cukup penting karena Eeyore sang Viper harus tumbang, belum nge-setup toxic screen-nya atau udah, tapi akan kehilangan toxic screen tersebut di arah B-side. Tapi Famous langsung ngebalas kill tersebut ke arah Nakia. Nakia lagi-lagi harus tumbang di arah U-Haul, tapi ada Gravity Well yang sedikit mendelay push-nya, tapi Astrid sudah masuk. Langsung pertukaran kill yang cepat. Chamber dari kedua tim bisa mendapatkan kill masing-masing satu, tapi kita kembali 3 melawan 3, cukup imbang untuk kedua tim. Tapi Famous sudah memenangkan kontrol dari arah U-Haul dengan Ghost-nya. Mika pun bersama dengan teman-temannya udah mulai masuk. Belum ada fault line ataupun utility dari Bridge yang dikeluarkan, tapi ada fault line yang connect ke kepala Famous, tapi dia dapat kill ke arah Zar. Walaupun terstun, walaupun pusing-pusing gaming, masih mendapatkan kill. Tapi Rosefy juga dengan flinch, yang Rosefy menutup round tersebut dengan shock dart-nya ke arah Mika. Good pistol round from Beast, from Boy With Love, dan langsung Beast tertinggal 1-0. Yap, bertukar nampaknya di awal. Memang di map pertama, lebih tepatnya dari tim Beast bisa untuk memenangkan pistol round yang pertama berkat clutch dari seorang Mika. Tapi lu bisa lihat bagaimana fault line yang connect memang. Namun ketenangan dari seorang Famous ini patut diacungi jempol sih. Karena walaupun terkena fault line, dia masih tenang, bisa mendapatkan headshotnya, dan bahkan ada follow up, ada backup yang dilakukan oleh seorang Rosefy. Dan bahkan shock dart-nya pun connect, berhasil menumbangkan satu pemain. Lilo langsung rendezvous karena terkejar oleh satu buah boombot. 3 pemain sudah stack di arah Garden, terkena tank Energize dan mundur, nampaknya bermain di dalam smoke yang sudah diketahui posisinya Rosefy bersama dengan seorang Flinch. Mampu untuk mendapatkan kill Rosefy, another kill yang didapatkan, Kilo yang harus tumbang. 2 pemain tersisa, Zar dan juga Nakia, yang mungkin ini bisa saja mendapatkan follows untuk tim Boy With Love. Tapi dari tim Beast, mereka akan mencoba untuk menangkis HP. Namun Famous di posisi yang tidak terduga langsung menumbangkan Zar dan menyisakan Nakia seorang diri dengan 1 buah sheriffnya. Nakia, one sheriff and a dream, tentu harusnya tidak bisa mendapatkan lebih banyak dari exit frag yang mungkin dia nunggu di sini. Asteris pun udah ada Nebula yang nutupin keberadaannya di arah main situ, tapi ada Asteris yang langsung melakukan swing di saat Nebula tersebut hilang, dan tentu Nakia harus tumbang. Itu round yang cukup nyaman untuk Boy With Love. Lagi-lagi tadi mereka langsung storming ke arah B-side, meskipun ada gempuran yang banyak dari Beast. Mereka sempat ingin mengkontes beberapa area choke point yang ada di B-side, tapi Boy With Love lebih sigap karena tentu mereka juga memiliki arsenal ataupun persenjataan yang memang lebih baik daripada Beast. Tapi Beast round ini bisa membeli senjata laras panjang, ada Vandal dan juga Phantom dari masing-masing pemain, dan inilah gun round yang sesungguhnya tampaknya. Tapi Boy With Love akan bermain bonus round. Yes, dan kita akan melihat bagaimana bonus round dari tim Boy With Love. Sedangkan dari tim Beast, sekali lagi mereka akan menahan serangan yang akan dilakukan oleh tim Boy With Love. Dan sudah ada satu pengecekan dari Boombot dan juga Penchel seorang Famous. Namun Nakia menumbangkan seorang Eeyore. Tidak ada trade terjadi. Itu adalah 1 buah kill gratis yang didapatkan tanpa adanya trade kill. 4 melawan 5 sekarang. Posisinya pun nampaknya Famous hampir saja menumbangkan 1 pemain tadi. Kena tag yang cukup lumayan deras dari seorang Zar. Setup dilakukan, Angel in dari seorang Famous berhasil ditumbangkan. Mika pun menyusul dan bahkan menyisakan 2 pemain saja sekarang dari tim Boy With Love. 5 lawan 2 dan Asteris bersama Rosefy hanya memiliki Spectre. Rosefy pun akan bertemu dengan Enderkais di arah Garden. Dia expect Deagle, tapi Enderkais memenangkan duel tersebut. Misalkan Asteris seorang diri yang bisa mendapatkan kill ke arah Nakia. Nakia harus tumbang. Heading seorang
Anarchize, tapi Zar menutup round tersebut. Dan itu merupakan round perdana bagi Beast 1-2 untuk masih dipimpin oleh Boy With Love. Tetapi tadi memang round yang cukup baik dari Beast. Tadi Famous sempat sedikit rushing dengan satchel-nya, tertangkap oleh Zar di arah backside, dan everything else itu udah SOP. Betul. Dan itu adalah SOP round juga. Beast berhasil mendapatkan roundnya dan 1-2. Skor sementara kita akan melihat tadi setup yang dilakukan cukup lumayan komit oleh tim Boy With Love sendiri. Mereka kontrol ke arah hookah, kemudian setup ke arah side. Karena memang Yor berhasil ditumbangkan cukup lumayan cepat. Tapi sekarang Nakia harus tumbang di tangan seorang Asterix. Ini menjadi keunggulan tentunya untuk tim Boy With Love. Lagi-lagi Asterix ini kayak controller rasa duelis dari tadi. Dia sering banget dapat first blood-nya, apalagi di map yang pertama. Sering juga dia kayak nyulik satu pemain, kemudian itu langsung memberi keuntungan yang sangat besar untuk tim Boy With Love sendiri dengan keunggulan jumlah pemain. Dan sekarang setup yang dilakukan dengan adanya satu buah ada gravity well, dan bahkan ada satu kill yang didapatkan. Pertukaran kill terjadi memang. Dilo dan Mika, Ior, dan bahkan Zar berhasil menumbangkan seorang Ior. Dua pemain sekarang tersisa, dan bahkan Reo Sofai yang tersisa seorang diri di arah hall yang akan coba untuk melakukan clutch-nya. Mungkinkah dia sudah diketahui posisinya, namun sudah dipantek juga, terkena headshot oleh seorang Zar, menjadi triple kill untuk seorang Zar. Dan bahkan setup yang sudah manis, gua lihat tadi toxic screen, poison cloud, tapi di counter ketika poison cloud itu turun, ada satu pemain Lilo yang siap menyambut pemain-pemain dari tim Boy With Love. Battle of the Astras, Zar cosplay jadi seorang jangkar di situ, triple kill ke semua pemain dari Boy With Love. Dan dengan hasil tersebut Boy With Love terpaksa melakukan buy yang tidak terlalu substansial karena mereka hanya memiliki 4 sheriff, dan dibalas dengan senjata-senjata laras panjang dari Beast. Tentu Nakia pun memiliki sebuah operator kali ini. Famous terkena gravity well, tapi ada pensel balasan yang memaksa mundur beberapa pemain dari Beast itu. Flinch pun sudah berada di arah A short dengan Headhunter bersama dengan Ior akan bertemu dengan Lalo, tampaknya yang tertutupi oleh toxic screen, oleh poison cloud di sini. Masih bermain agak dalam sedikit di arah U-Haul, satu kill. Arah Flinch sangat disiplin, tapi Ior membalas kill tersebut dengan sheriffnya, membuahkan hasil dan mendapatkan upgrade Arsenal. Tapi Famous pun mendapatkan kill dengan sheriffnya. Sheriffnya is worth doing job here for Boy With Love. Mendapatkan upgrade senjata juga seorang Famous dengan Phantomnya, tapi Anarchize melakukan push karena Famous tidak ingin Famous kabur begitu saja. Tentu langsung nge-punish seorang Famous, dan Cosmic Divide pun sudah dibuka. Nakia keluar dari arah shower dengan operatornya, tapi ini merupakan free plan karena memang ada Cosmic Divide yang sudah dibentangkan oleh seorang Asteris. Tentu akan menjadi retake yang cukup sulit oleh Beast di sini. Yap, ada satu buah operator memang dari seorang Nakia. Ini dia retake yang akan sedikit sulit, betul. Yang mulai sendiri, tapi satu kill memang didapatkan. Ior swing pick yang sangat manis. Nakia harus tumbang. Dua pemain sekarang tersisa dari tim Beast. Sudah ada Nova Pulse yang di pop up, tapi posisinya Energize akan terpotong dan bahkan tumbang di tangan Asterix. Ini tentunya menjadi drifty possible. Mika yang sudah diketahui posisinya menjadi bulan-bulanan warga tim Boy With Love, dan 3-2 Thrifty bahkan dia dapatkan sheriff yang memang sangat mengerikan, berawal dari seorang Ior dan juga dari seorang Famous. Dan itu menjadi poin penting, terlihat meyakinkan Boy With Love mendapatkan momennya kembali. Wah, Boy With Love more like boys with sheriff. Sheriff mereka membuahkan hasil. Tadi ada Famous dapat kill, sebenarnya tadi Ior yang duluan dapatkan kill ke arah seorang Lilo. Upgrade Arsenal, Famous pun juga meski dipunish, tapi tadi lagi-lagi Sheriff mereka membuahkan hasil. Tapi kita lihat ada Bladestorm dan juga Headhunter yang di pop up oleh Nakia dan juga Lilo, masing-masing memiliki setidaknya satu senjata yang bisa mengubah round tersebut. Tapi ada Viper Speed yang sudah dibuka oleh seorang Ior, ada Hunter's Fury balasan juga di situ. Tapi Flinch standby dengan operatornya. Expect push yang dilakukan oleh Zar, tapi Zar lebih sigap untuk melakukan swing pick tersebut. Sangat manis dan membuahkan hasil. Operator dari tim Boy With Love harus hilang. Tapi ada Zar yang bermain di belakang dari Viper Speed tersebut. Agak sedikit ragu untuk melakukan push karena tentu Viper Speed merupakan lautan racun. Tapi Famous dengan showstopper yang mendapatkan kill, meski Anarchize mendapatkan kill lebih dahulu ke arah seorang Famous. Misalkan 4 pemain dari Beast
masih retake yang sangat doable. Tapi look at Ior di balik triple box bermain sedikit keluar karena ada sedikit gap yang bisa dipick oleh seorang Ior di sini. Dan ini tentu akan menjadi retake yang cukup sulit oleh Beast karena memang di dalam Viper Speed sulit untuk melakukan push, tapi ada Zar yang bersebelahan dengan seorang Rosefy. Tidak ada kontak tampaknya, tapi Rosefy memenangkan duel tersebut. Tentu kontak tidak dilihat, tapi Lilo dan juga Matnya bersamaan. Asteris masih bisa menjawab dengan satu kill ke arah Lilo. Flash dikeluarkan tapi tidak ngebukain seorang Asteris karena Asteris staying down. Ada sedikit tidak boleh tapi satu kill. Asteris 3 kill dengan bandalnya bermain di balik Cosmic Divide. Memenangkan duel tersebut, memenangkan round itu untuk Boy With Love. Cosmic Divide yang sangat clutch oleh seorang Asteris di situ berdansa di balik Cosmic Divide, nggak terkena tag dan membawa pulang round tersebut untuk Boy With Love. Ya, gua masih nggak paham apa yang dilakukan oleh tim Beast. Andai saja dia lebih sabar lagi kayak Nakia nggak keluar dari Cosmic Divide tersebut kayak mantek aja. Cuman memang banyak timing sebenarnya dari arah backside pun bisa dia keluar. Namun itu posisi yang bisa gua bilang cukup lumayan krusial yang dilakukan oleh Nakia. Dan it's okay, Boy With Love lagi-lagi mendapatkan momentumnya karena memang itu hanyalah ikon round juga dari tim Beast. Jadi Boy With Love yang memang harus mendapatkan round tersebut. Dan kita lihat sudah ada tour de force di tangan seorang Flinch. Dan beberapa pemain dari tim Boy With Love sepertinya ini akan menjadi setup ke arah side B. Namun terlihat dari minimap spike yang jatuh di sekitar seorang Asterix. Jadi kemungkinan besar mungkin ini akan menjadi fake strategi. Yap, dan kita lihat nampaknya Rosefy mencoba untuk menahan di arah long. Dan sudah ada satu buah nebula. Namun Nakia yang bakalan tidak diketahui betul saja berhasil mendapatkan satu pemain. Ior pun menyusul di sisi lain. Enerkais pun mampu untuk menumbangkan seorang Flinch. Menjadi pertukaran yang tidak cukup imbang karena 3 pemain dari tim Boy With Love harus tumbang. Namun Ior mendapatkan timingnya yang cukup lumayan banyak. Dia masuk ke arah side A, tapi dari Mika sudah siap untuk menyambut seorang Ior. Dan Ior pun tumbang 4 melawan 1. Asteris tersisa seorang diri yang sudah diketahui karena ada jump pick dan bahkan swing pick yang dilakukan oleh seorang Nakia. Begitu sangat clean sekali mendapatkan headshot terhadap seorang Asteris. Oke, kita lihat sekarang beberapa pemain dari tim Beast nampaknya tidak ingin nakal dengan keunggulan jumlah pemain yang mereka miliki, di mana early pick yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Beast itu sangat-sangat membuahkan hasil. Dan 4-3 sekarang skor sementara. Namun dari tim Boy With Love nampaknya ada judge di tangan seorang Ior. Nampaknya mereka akan bermain mungkin close range dari tim Boy With Love sendiri. Dan kita lihat spotlight yang langsung di pop up untuk mendelay push yang dilakukan oleh tim Beast sendiri. Dan kita lihat sekarang maksudnya dari tim BWL, tapi dari pemain-pemain tim Beast mencoba untuk menahan. Sudah ada timing karena memang sudah ada trademark yang langsung memberi info terhadap seorang Ior yang mencoba untuk mengambil timing. Dan Famous tampaknya masih bermain di dalam nebula. Dan juga ada Mika yang siap untuk memberikan pop-up flash. Tahu posisinya, namun Zarla yang langsung tumbang. Bahkan 2 pemain dari tim Beast harus hilang. Lilo yang langsung menumbangkan Rosefy jika di arah short. 3 melawan 3, Lilo akan mendapatkan timing ke arah belakang. Mungkin ini tidak akan diketahui karena Lilo cukup lumayan cerdas bermain ke arah belakang nih. Yep. 3 lawan 4 kali ini sangat close tampaknya. Lagi-lagi Boy With Love memiliki 3 lawan 3 maksudnya ya. Masih imbang tapi ada Nakia yang melakukan swing, dropping from the heaven, kill ke arah Famous. Famous harus tumbang, menyisakan Asteris dan Flinch berdua saja. Ada Flinch yang bersembunyi di balik nebula tapi belum dipanis tampaknya dicari oleh pemain-pemain dari Beast. Dan Lilo menutup round tersebut dengan sangat baik. Tadi Nakia lagi-lagi berani langsung turun dari arah heaven dan itu round milik Beast. Yap, ini yang gua bilang, Lilo akan mendapatkan timing yang cukup lumayan baik. Setelah dia mendapatkan kill ke arah short, nggak bakalan nge-expect bahwa Lilo ini bakalan berjalan terus ke arah shower. Dan
Yap, 4 kill bahkan dia bekukan tadi. 4 sama sekarang skor sementara dari tim Beast sudah menyamakan kedudukan dan Boy With Love sudah berada di posisi eco round. Mereka ekonominya tidak cukup baik dan tapi hati-hati karena BWL mempunyai aim sheriff yang cukup lumayan luar biasa. Boys with Sheriff, apakah bisa terulang lagi di round ini? Round yang ke-9 tentu senjatanya lebih inferior, bahkan seorang Flinch hanya menggenggam klasik tapi dia memang memiliki headhunter. Sementara Famous memiliki Marshall, ada drone yang dipop up oleh seorang Anarchize mencari keberadaan dari pemain-pemain Beast, nge-tag beberapa pemain tampaknya. Tapi langsung dihancurkan. Sementara Nakia masih standing strong di arah kontainer untuk nge-expect push yang dilakukan ke arah Hookah. Ada Asteris yang sabar demi sabar, tapi ada Ior yang dipunish oleh Nakia di situ, tertek badannya dan harus mati. Double kill bahkan Nakia itu Sheriff, tapi Flinch membalas dengan hunternya, tapi harus mati di tangan Nakia. Langsung triple kill untuk Nakia. Refrag yang cukup punish, dashing in sangat agresif, tapi terpunish oleh Famous yang nge-expect bahwa dia akan masuk ke arah side. Tapi masih 3 lawan 2. Osefai pun membalas 2v2 langsung tiba-tiba saja begitu. Hilang advantage dari Beast, menyisakan hanya Zar dan Laylo berdua. Zar pun harus memasang sepatu larinya karena dia harus berlari dari arah A ke arah B. Sudah berada di arah Hookah. Sementara Famous dan Rosefai pun ready. Famous dan Rosefai memiliki Hunter's Fury. Attack seorang Laylo dengan reconnya. Tapi ini merupakan situasi yang cukup flip off dari Beast. Famous pun nge-punish Zar, tapi Laylo langsung menjawab kill tersebut. Misalkan Rosefai seorang diri yang akan bermain post play tentunya dengan Hunter's Fury-nya. Hunter's Fury dibuka, tapi gak connect ke arah Laylo. Laylo langsung berdansa-dansa di antara Hunter's Fury tersebut. Gak ada yang connect. Laylo pun nge-stick di Beast tersebut. Akankah disambut oleh Rosefai? Tampaknya tapi tidak. Laylo memenangkan round tersebut untuk Beast, dan Beast hampir kalah round tersebut. Tapi Laylo langsung step up. Itu round yang benar-benar takabur untuk tim Beast. Berawal memang 3 kill dia dapatkan Nakia, namun dialah yang menjadi pisau bermata dua. Dia nge-push. Gua nggak ngerti apa yang dia lakukan. Dia ngedash ke Nebula. Oke, dia kayak ngasih senjata, nih senjata buat lu, iya nggak sih? Terus kayak hampir itu Lilo kalau dia nggak cerdas, lu bisa lihat Hunter Fury-nya bener-bener di-deny habis-habisan. Hunter Fury ditembak, dia nge-tag, dia ngehindar, terus 3 kali berturut-turut half defuse. Kemudian dia bisa tenang untuk menumbangkan seorang Rosefai. Terlihat meyakinkan sebenarnya untuk tim Beast. Oke, tapi hampir namun Famous bahkan menumbangkan seorang Nakia dan bahkan membuka showstoppernya itu tidak menjadi Reza, ult menjadi Rosa lebih tepatnya karena ultimate tersebut tidak keluar. Dan bahkan Rosefai menumbangkan seorang Lilo. Hunter Fury, Mika berhasil mendapatkan kill. Pop-up flash dibutakan, namun Flinch walaupun terkena buta, dia masih bisa untuk mendapatkan headshot terhadap seorang Mika. 2 melawan 3 Zar sudah diketahui posisinya karena ada trademark yang memberikan informasi. Retake harus dilancarkan oleh Zar dan Anarchize. Lagi-lagi Zar jadi orang terakhir di sini bersama dengan Anarchize. Zar pun mengambil kontrol dari short. Slowly but surely, tapi ada Flinch, Asteris dan juga Rosefai. 3 pilar yang harus di overtake dan di overcome jika ingin melakukan retake ini. Zar langsung swing ke arah Flinch. Flinch harus tumbang, tapi Anarchize, what? Double kill. Solo push ke arah U-Haul menumbangkan Asteris dan juga Boy With Love bersamaan, shattering their dreams of the 10th round kali ini. Itu Anarchize nge-pick sendiri di arah U-Haul dan dapat 2 kill bahkan. Anarchize saving the day untuk Beast. Yap, lagi-lagi kita menginspek bahwa round itu bakalan bisa dimenangkan oleh tim Boy With Love karena ya keunggulan jumlah pemain dipegang oleh tim Boy With Love, dan bahkan dari tim Beast nampaknya terkena T1 tadi 2 pemain oleh Anarchize. Spray yang sangat mantap tentunya, dan 6-4 sekarang skor sementara Beast unggul. Lagi-lagi ini permainan yang sangat sengit diperlihatkan oleh kedua tim. Dan oke, kita akan melihat dari tim Boy With Love yang nampaknya akan coba untuk kontrol ke arah Hookah, dan sudah ada satu pemain terkena tag membuat mengecek bersih, tapi Nakia harus terkena tag oleh drone dari seorang Rosefai. Akan menarik mundur nampaknya pemain-pemain dari tim Boy With Love maupun dari tim Beast.
Persenjataan pun dari tim Boy With Love cukup mix by di sini ada Spectre dan juga Vandal. Spectre di tangan seorang Asteris, tapi lihat ada Nakia yang nge-expect push. Ada Sword Famous yang dengan satchelnya sedikit ingin lincah, tapi Nakia pun lebih sigap melakukan kill tersebut, dashing out, langsung bermain safety di arah elbow. Gempuran ke arah B harus tersendat sedikit demi sedikit oleh Boy With Love karena mereka terdapat kill, tapi ada Rosefy ke arah Enterprise. Nakia pun dengan sortingnya membunuh Rosefy. Sekarang kill langsung lebih cepat, Zar dan juga bersamaan semua pemain di server ini mendapatkan kill masing-masing satu, tapi menyisakan Asteris seorang diri, the last man standing yang sudah berada di arah CT dan langsung rotate ke arah A side. Tentu akan menjadi free plan, bahkan Zar dan Lilo pun belum nge-expect bahwa Asteris berada di arah A side. Asteris pun masih sedikit was-was karena takut bisa jadi ada pemain-pemain bis, tapi trademark oleh Lilo yang dihancurkan oleh Asteris memberi sinyal bahwa Asteris sudah berada di arah A side. Tentu retake harus dilakukan. Apakah Asteris bisa menjadi the strongman di arah sini? Terlipik ke arah Zar, tapi second wave, Asteris triple kill. Yang tadinya sedikit lari crosshair-nya bisa langsung nge-spray down 2 pemain dari bis, dan Asteris menjadi penyelamat untuk Boy With Love tadi. Tiba-tiba aja udah di CT, langsung rotate ke arah A, nge-plan spike dan langsung dengan beraninya melakukan push ke arah Vance. Di situ crosshair-nya agak sedikit messy, tapi Dewi Fortuna berada di tangan Asteris dan mendapatkan triple kill untuk menutup round ke-12. Iya, lagi-lagi kayak round yang seharusnya bisa dimenangkan tapi berhasil dipatahkan. Ini banyak sekali round roller coaster gue bilang dari match ini. Boy With Love maupun dari Beast sama-sama mendapatkan timingnya. Ada Tour de Force, langsung rendezvous juga dari seorang Lilo. Tapi Lilo akan melakukan pick kembali. Repick akan dilakukan karena memang sudah ada Energize yang siap. Namun harus miss dari satu buah. Oke, namun Prince lah yang berhasil mendapatkan kill. Ada backup yang dilakukan, ada Nova Pulse, ada Shock Dart, Energize yang akan menjadi jangkar di arah Garden. Dan kita lihat sekarang Energize yang sudah diketahui posisinya, mencoba untuk mendapatkan killnya, namun Rosefy yang sudah siap untuk mendapatkan kill karena Prince pun menyusul, langsung mendapatkan kill lagi. Jadi 2 melawan 5, Rolling Thunder langsung dikeluarkan juga oleh seorang Mika untuk mendelay serangan yang dilakukan. Ada Snakebite dan juga satu buah pencil yang langsung di pop up, namun Mika yang sudah diketahui namun tumbang. Nampaknya menyisakan satu pemain saja, mungkin sudah diketahui karena tadi sempat menembak Zar yang tersisa. 1v4 situation ini dari tim Beast pun harus kehilangan poinnya dan menjadi 6 sama sekarang skor sementara. Halftime, lagi-lagi match yang sengit di sini, 6 sama kedudukannya. Dan kita langsung menyambut halftime kali ini. Gila, si kedua tim step up, each of their players bisa nge-deliver. Dan gimana nih Prof, match kali ini? Iya, ini cukup meyakinkan ya, walaupun dari seorang Nakia yang down performance banget di map pertama, tetapi kali ini berbeda. Beast semuanya benar-benar nyala banget, mereka bisa adaptasi, mereka bisa dapetin trade, walaupun ya mungkin kelihatan sedikit sloppy di awal-awal ya, tapi itu adalah ganjaran atau punishment yang kayak ya it's fair karena mereka kayak hilang pistolnya. Gue nggak bisa marah juga, lihat aja si seorang Famous kena Fortline aja bisa nge-headshot, tapi skor 6 sama ini lumayan meyakinkan. Dan gue cukup kaget ya dari kedua tim dengan agent transisi yang berbeda banget dari satu match sebelumnya di map Bind, dimana Onyx ini pas bis lawan Onyx mereka kayak gak nyaman dari seorang Nakia yang menggunakan chamber. Sekarang dia udah pakai jet, mungkin ini adalah salah satu faktor di mana mereka ngepick jet terlebih dahulu di defender side. Dan pertanyaannya, jet di bab Bind ini rada sulit pastinya dibandingkan dari race yang eksplosif dan bisa ngedelay. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya juga untuk tim Boy With Love, gimana mereka akan memainkan dua controller. Emang enak banget dua controller ini. Justru gue merasa kayak sebenarnya ini rada timpang ya ke Boy With Love. Boy With Love ini kelihatan daya power untuk nahan, untuk slowing down-nya lebih kuat. Tapi bagaimana mereka akan memaksimalkan semua agent yang mereka punya ngelawan 3-4 pemain dari Beast yang lagi on point. Itu sih pertanyaan dari gua. Oke. Dan lagi-lagi kayak round roller coaster terjadi, Prof. Kayak seharusnya round itu bisa dimenangkan, tapi berhasil dipatahkan gitu oleh ya dari kedua tim sama-sama mendapatkan momen juga. Jadi menurut gue ini ya akan menjadi close round, entah itu dari tim Beast maupun dari
tim BWL, karena ya siapa yang bisa mendapatkan momentum lebih banyak ya mungkin dialah yang akan mendapatkan map kedua ini. Tapi kalau menurut gua sepertinya ini akan menjadi match yang panjang. Gua nggak tahu siapa yang bakal menang di Ya, map kedua ini karena memang gila banget sih, sengit banget ya Realize. Ya masih panjang ini tentu. Kita 6 sama berarti kita back to square one. Nah di sini mungkin kalau Beast mau mencolong map ini mereka harus mulai dengan memenangkan pistol round dulu. Tadi sempat juga Nakia, mungkin agresivitasnya bisa diturunin lagi. Kayak oke, sometimes being aggressive is good, tapi tadi dia ngedash ke arah Nebula dan dia nggak punya vision, langsung dipanis sama Famous dan itu tiba-tiba sheriff dari pemain-pemain Boy Love itu come to action dan akhirnya hampir kalah. Untung tadi Lilo sempat lompat-lompat gaming, ngedodge Hunter Fury dari seorang Rosa Fight dan memenangkan round tersebut gitu. Nah ini Beast sebenarnya lumayan kuat juga ya dari gaya permainan approach-nya, main nyebar. Gue suka banget mereka sering banget manipulasi untuk rotasi, main lambat. Kita tahu juga ini Bind bisa teleport. Dan satu faktor juga dengan Agent Draft seperti ini menurut gue, walaupun mereka mungkin kehilangan Nakia atau entry frag di awal-awal, mereka masih punya Mika dengan daya gedor dan flashnya. Jadi ada kesempatan kedua untuk ngebalikin keadaan. Tapi let's see bagaimana approach yang akan dipertunjukkan dengan Agent Draft, komposisi yang beda dari tim Beast. Gua sangat menarik untuk disimak ya, melihat dari kedua tim ini, apalagi dari Boy With Love yang akan main di defender side. Yes. Dan tentunya terima kasih untuk analisa singkatnya Profesor Rosmistih, dan kita akan memasuki second half tentunya dari map kedua ini. Apakah Boy With Love akan menyelesaikan ini dengan mudah atau mungkin Beast akan membawa kita ke map yang ketiga. So, ini dia nampaknya push yang akan dilakukan oleh Nakia. Apa itu right click langsung dash dan menumbangkan seorang Famous. Itu terkaget terheran-heran Famous kayak apa yang terjadi? Gua kenapa gitu? Baru masuk ke dalam Nebula dia langsung ngedash. Oh my god. 6 sama memang untuk skor sementara, tapi untuk sekarang 4 melawan 4 pertukaran kill yang terjadi imbang, dan pemain-pemain dari tim Beast pun akan bermain slow pace nih. Yap, di sini daya gedor dari tim Boy With Love sudah hilang di tangan seorang Famous. Tentu race yang eksplosif. Mereka tidak akan punya daya gedor lagi karena memang Famous sudah tumbang di tangan Nakia tadi. Tapi ada Ior dengan Snakebite yang setidaknya bisa ngedelay. Tapi lihat Zar udah di dalam, 1 kill ke arah Fringe. Tentu dia sneaky udah masuk ke arah side. Ior pun membalas, tapi ada Nakia bersama dengan Rosa Fight. Pertukaran kill yang cukup cepat, 2 lawan 2 masih even. Tapi Energize bersama dengan Nakia sudah menggenggam kontrol dari B-side. Di sini planting akan dilakukan dan Rosa Fight sebenarnya Asteris harus bermain retake, masuk ke arah side. Nakia pun swinging dengan right clicknya, dengan klasiknya sangat connect, misalkan Asteris seorang diri dengan Ghost, tak bisa berbuat banyak lagi Nakia menghindari kill tersebut dan langsung melakukan push ke arah Asteris. 4 kill dibukukan oleh seorang Nakia dengan klasiknya tadi, early kill ke arah Famous dan langsung ngebawa pulang 4 kill untuk Beast. Positive start for Beast di pistol round kali ini. Oke, dan lu bisa lihat bagaimana kayak 4 kill yang didapatkan kayak hasil dari right click mungkin yang didapatkan oleh seorang Nakia, dan bahkan itu adalah gila rumah sakit flick tadi yang dilakukan oleh seorang Nakia. Dan Nakia akan membawa 1 buah Marshall. Oh, oke. Gua kurang setuju sebenarnya di attacker Nakia menggunakan Marshall karena mereka butuh daya dobrak sih, butuh kayak rush yang dilakukan open space yang besar, tapi timing is everything. Nakia terkena timing, dia akan mencoba untuk melakukan rotasi karena sudah ada push yang dilakukan 2 pemain bahkan. Dan apakah ini yang gue bilang, dari seorang Nakia tidak bergerak bebas kalau dia menggunakan Marshall. Berbeda dengan Spectre, dia akan benar-benar bisa untuk open space untuk teman-temannya. Tapi Nakia dibiarkan di area belakang, dan bahkan ada 1 buah Marshall yang memang jatuh diamankan oleh Ior. Namun kita lihat di sisi lain, Energize berhasil mendapatkan lagi-lagi flinch dengan 1 buah headhunternya menumbangkan seorang Energize. Namun posisinya adalah hole sana. Mika akan membuat 1 pergerakan menggunakan fault lainnya. Mika memang ada follow up dari seorang Lilo, namun untungnya Lilo dengan sangat siap. Tersisa Ior seorang diri, hampir saja tersate. Namun Ior pun berhasil menumbangkan 1 pemain, dan Lilo yang memang langsung mendapatkan quad kill. Lagi-lagi quad kill didapatkan oleh tim Beast. Tadi dari seorang Nakia dan sekarang dari seorang Lilo. 8-6 cukup lumayan bekal yang baik menurut gue dari tim Beast di awal-awal round. Tapi itu hanyalah round 1 dan juga 2
Itu hanyalah anti-eco juga, dan sekarang waktunya untuk tim BWL melakukan round buy-nya. Tentu ini Lilo step up ya. Di saat Nakia tadi udah ke pick off early, Lilo pun bisa step up lagi-lagi. Dia nge-proof bahwa dia tuh nggak cuma support, tapi dia juga bisa nembak, dia juga bisa nge-frag. Dan kita masuk ke round yang ke-15 Nakia dengan sheriffnya deciding to push Nebula. Udah semua Rosify tapi langsung nge-dash out. Karena memang persenjataannya tentu kalah dengan Rosify yang menggenggam sebuah Phantom. Drone langsung dibuka oleh seorang Enderkais. Belum nge-spot siapa-siapa, tapi ada Lilo yang nge-stop Ior. Muncul senjatanya, langsung mereveal posisi dari seorang Ior. Bloodstorm dari Nakia dibuka untuk mempersiapkan diri masuk ke arah side, tapi ada Nebula yang nge-delay push dari tim Boy With Love. Oke. Sementara Boy With Love pun sudah kehilangan Viper-nya di sini. Tidak ada Toxic Screen, tidak ada Snakebite maupun Poison Cloud yang bisa nge-delay push oleh Beast. Yes, dan pemain-pemain dari tim Beast Deploying drone. memiliki keunggulan jumlah pemain. Ada satu buah drone yang akan informasi yang sangat mahal tentunya. Nakia dengan Bloodstorm-nya akan mencari di manakah pemain-pemain dari tim Boy With Love masih coba untuk menahan terbang. Pelan-pelan Nakia pun, oh my god, Asterix dengan 2 headshot. Nakia dan juga Zara harus tumbang. Ada Mika yang melakukan swingnya, namun Mika double kill, dan bahkan itu adalah bonus round yang didapatkan oleh tim Beast. Ini menjadi bencana tentunya untuk tim Boy With Love, kehilangan SOP roundnya. 9-6 terlihat meyakinkan untuk tim Beast. Awal yang baik untuk mereka memperjauh poin terhadap tim Boy With Love. Akankah kita masuk ke map ketiga? Karena di sini Boy With Love agak sedikit shaky. Tentu Asterix udah holding his ground, dapat 2 kill dengan Phantom, tapi lagi-lagi Beast dengan persenjataan yang notabene masih bonus round tapi bisa mendapatkan beberapa kill. Dan lu lihat Asterix pakai Baki sempat menggenggam title Bapak Baki Indonesia. Akankah dia bisa mereplikasi hal tersebut di sini? Beast langsung quick push ke arah Garden. Sementara itu Rosify terpaksa mundur karena adanya push tersebut. Ada recon, ada drone dari seorang Enderkais. Attack Rosify tercampur di situ, terkena hotline, tapi ada pertukaran kill dari Flinch. Juga Lilo, Mika pun ikut ke dalam pesta tersebut, tapi Rosify double kill dengan sheriffnya. Menjawab pertanyaan tersebut, Asterix bahkan dengan bakinya. What? Menyisakan hanya Mika seorang diri. Everything is turning around. Lagi-lagi Boy With Love harus kehilangan Famous karena sudah di-kill oleh Mika. Tentu Mika yang mengenggam spike langsung rotate ke arah A via the teleporter, tapi ada Gravity Well menjadi lampu merah untuk Mika. Tapi dia nggak peduli, langsung terobos ke arah side, ngecek semua angle, ngeplan spike-nya, dan dia punya Rolling Thunder karena spike plan tersebut. Recon-nya nggak bisa ditembak, langsung terspot, memaksa mundur ke arah U-Hall. Hotline dikeluarkan, nge-stun 2 pemain dari Boy With Love. Shockdart dari Rosify pun nggak connect ke arah Mika, tapi Mika harus tumbang di tangan Asterix dengan flick-nya tersebut. Dan Rolling Thunder tersebut tidak diinvest oleh Mika, dan itu round untuk Boy With Love 9-7, dan ini merupakan match yang cukup sengit dan seru. Yap. Thrifty lagi-lagi dari Boy With Love. Oh my god, momen dibalas momen. Bonus round didapatkan oleh tim Beast, tapi nyatanya Thrifty yang menjawab bonus round tersebut. BWL yang berhasil mendapatkan kill berkat tadi ada pershing shot dari Bangkil atau Rosify menggunakan sheriffnya. Itu sih gila banget, kayak nggak kelihatan itu dia bisa dapat 2 kepala, bahkan pershing shot merubah skalanya, dan bahkan Baki shot tadi yang dilakukan oleh seorang Asterix. Dan kita akan melihat Tour de Force yang akan digunakan oleh seorang Flinch juga. 9-7, momentum kembali didapatkan setelah BWL kehilangan round SOP-nya mereka. Yap, dan 9-7 masih cukup. BWL masih memiliki PR yang cukup berat untuk mengejar setidaknya 2 round lagi agar bisa ngekor Beast dari belakang. Tapi lagi-lagi Beast pun menurunkan temponya. Sementara Famous bermain di arah shower, mempersiapkan potential. Ior pun begitu juga akan bermain close angle di arah hookah. Zar bertapa mempersiapkan smoke-nya. Flinch dengan Tour de Force-nya langsung menembak drone yang tadi dibuka, tapi ada Cosmic Divide yang dibentangkan, mempersiapkan diri, tapi Ior ada Snakebite lineup. What was that? Tapi Zar, what? Timing nggak bertemu dengan Ior karena tertutup oleh Toxic Screen. Tapi Nakia mempersiapkan diri. Zar memenangkan duel tersebut. Tentu itu hookah yang kosong. Tapi ada Rosify yang kalah duel dengan Zar. Rotate langsung di-call oleh tim Beast karena memang B-side kosong mengompong. Tapi ada Lilo di mid dengan
tour de force-nya. Tapi Flinch membalas dengan tour de force, double kill, menyisakan Flinch seorang diri dengan persenjataan yang minim karena tadi tour de force-nya sudah digunakan. Anarchize langsung expect ada Flinch di situ karena dia menjaga spike tersebut. Flinch berhasil mengambil senjata dari jasad pemain-pemain dari Beast. Ada Vandal dan 32 HP, one man with a dream. Bisakah dia menangkan dua ini? Memenangkan dulu tersebut ke arah Zar. Triple kill dan 10 detik, tidak banyak waktu. Anarchize harus mencari di mana keberadaan seorang Flinch, tapi 5 detik, 4 detik, there is no time for him. Keep finding me, I'm hiding. Carilah aku, dan Flinch menangkan round tersebut dengan hanya bersembunyi, dan spike tersebut harus stuck di tangan seorang Anarchize. Tidak ada waktu lagi. Yes, dan lagi-lagi momentum memang tadi didapatkan oleh tim Beast dengan 2 kill dari seorang Zar, tapi Flinch lah yang menjadi pembeda di round kali ini. Lu bisa lihat bagaimana tenangnya seorang Flinch bisa mendapatkan 3 kill dan bahkan mendelay apa yang dilakukan oleh tim Beast sehingga mereka tidak bisa melakukan planting, posisi yang sangat baik. Dan setelah mendapatkan triple kill, dia langsung mencari posisi aman karena dia tahu tidak ada waktu untuk tim Beast melakukan planting. Dan Eeyore mengeluarkan Viper Speed-nya, dan ini menjadi kandang untuk seorang Eeyore dengan Viper Speed dan juga Judge-nya. Mungkin ini bukan pilihan yang tepat untuk tim Boy With Love. Jangan sampai masuk satu persatu karena akan dilumat habis mungkin oleh seorang Eeyore. Eeyore, Viper Speed, dan Judge sama dengan kandang racun yang tentu Beast nggak berani untuk nge-push itu. Mereka pun mengambil kontrol dari Fountain, mempersiapkan diri untuk masuk ke arah Garden, tapi ada 2 pemain dalam Rossify dan juga Flinch yang ngejaga itu dengan sangat baik. Mempersiapkan diri juga, Rossify memiliki Hunter's Fury, melakukan jiggle pick, melakukan pisau, tapi bertemu dengan Nakia yang nggak komit karena duel tersebut. Flank to the smoke, tapi Flinch dapat kill ke arah Lilo. Lilo harus tumbang, sang Chamber dari Beast dibunuh mati oleh sang Chamber dari tim Boy With Love. 5-4 situasi kali ini. Asteris pun sudah datang sebagai backup untuk seorang Flinch. Nakia down ke HP yang cukup low di situ. Rossify pun masih memiliki Hunter's Fury jika ingin digunakan. Nakia pun 45 HP, tidak bisa berbuat banyak tentu. Menunggu itu dari Mika. Mika pun tampaknya mempersiapkan rolling thundernya di situ. Flinch menangkap basah Nakia yang bermain di ujung angle tadi. Ocean Cloud langsung dipersiapkan, tapi ada Rolling Thunder bersama dengan Aftershock. Zar masuk ke arah side, double kill oleh Zar. Flinch harus tumbang. Asteris pun begitu juga, tapi ada Eeyore dan Rossify swinging from the elbow. Zar sendiri melawan Famous dan Rossify. Hunter's Fury dipersiapkan, langsung di pop up. Attack seorang Zar harus tumbang di tangan Rossify meski mendapatkan 4K. Tapi Rossify, bapak berkumis, mendapatkan kill tersebut. Ya, 9 sama lagi-lagi close round diperlihatkan oleh tim BWL maupun dari tim Beast. Bagaimana setup yang dilakukan tadi sangat-sangat lumayan beresiko tinggi menurut gua sendiri. Karena memang utility yang dikeluarkan tadi, ada 2 kill cepat didapatkan juga oleh tim Boy With Love. Tapi Rolling Thunder mengobok-ngobok pemain-pemain dari tim Boy With Love, dan bahkan Flinch tidak bisa berkutik. Zar menjadi pembeda juga tadi, 2 kill dia dapatkan. Namun lagi-lagi itu bisa gue bilang Zar selalu tenang untuk mendapatkan demi kill-nya. Hampir saja mendapatkan ace-nya karena memang Rossify posisinya tidak bisa terkill dengan 1 buah arsenal. Dan sekarang setup cepat nampaknya dari tim Beast akan coba untuk kontrol ke arah side A, dan bahkan pemain-pemain dari tim Boy With Love membiarkan side A itu kosong dan akan melakukan retake. Famous dan Asteris tampaknya berpikir apakah mereka mau keluar dari shower atau kembali lagi untuk melakukan retake. Eeyore pun masih berada di arah B side, tapi ada Anarchize yang nge-push ke arah shower. Akankah dia-expect Asteris? Tampaknya tidak. Ada Flinch dengan operatornya connect. Rossify pun dapatkan kill, tapi ada Anarchize yang langsung eksekusi seorang Asteris. Famous mengagalkan plan tersebut. Spike Panther harus terbunuh. Misalkan Mika dan Anarchize berdua saja. Anarchize masih berjuang, tapi Mika mendapatkan kill ke arah Famous. Tentu itu kill yang important karena dengan Sheriff dia tidak bisa berkutik. Tampaknya itu terkena recon, dan itu free kill untuk seorang Eeyore. Dan Anarchize pun tak bisa berbuat banyak karena Eeyore langsung nge-shutdown pemain-pemain dari Beast. Dan agresif push yang dilakukan oleh Famous dan juga Asteris tadi sempat sedikit shaky, tapi lagi-lagi backup yang dilakukan oleh Boy With Love. Flinch dengan operatornya, connect shotnya, dan itu round menjadi Boy With Love. Boy With Love mengejar tiba-tiba 10-9 skor sementara. Yes, ini bahkan keadaannya berbalik sekarang, dimana tadi Beast unggul cukup lumayan, mereka memenangkan bonus round.
Dan bahkan setelah mereka mendapatkan bonus roundnya, mereka stack di angka 9, men. Ini bukan kabar yang baik untuk tim Beast. Benar-benar stuck. Dan mereka harus keluar dari posisi ini. Lagi-lagi skenario yang sama sekarang dari tim Beast. Lagi-lagi kontrol ke arah side A dan juga hall. Tapi dari tim Boy With Love pun sama halnya. Mereka akan membiarkan set A itu kosong. Di mana ada showstopper dari seorang Famous. Dan ada Hunter Fury di tangan NRK juga. Kita lihat bagaimana retake post plan yang dilakukan oleh kedua tim. Namun nampaknya langsung dikeluarkan satu ultimate showstopper. NRK harus tumbang. Flinch lagi-lagi double kill menggunakan operatornya. Ini menjadi pertanda yang tidak baik untuk tim Beast. Dibiarkan kosong ke arah side A, tapi itu adalah salah satu strategi dari tim Boy With Love untuk menumbangkan satu demi satu pemain dari tim Beast. Dan bahkan spike-nya kembali drop karena berkat showstopper. Namun sudah di pick, Zar akan mengambil pick ke arah Heaven sana. Flinch pun harus tumbang, di mana headshot clean tadi didapatkan oleh seorang Zar. 2 melawan 3 terlihat meyakinkan, tapi rotasi akan dilakukan untuk tim B sendiri ke arah side B. Ior sudah siap dengan satu buah position cloud-nya, akan menahan. Tentu saja Ior, dan bahkan Ior double kill. 11-9. Ior yang menjadi jangkar karena memang ada satu buah efek dari position cloud itu sehingga HP-nya berkurang, dan bahkan itu dimanfaatkan oleh seorang Ior. Dan yap, ekonomi dari tim Beast ini tidak cukup baik. Dan ya, 9 masih stay di angka 9. Realize apa yang terjadi untuk tim Beast. Apakah angka 9 angka keramat nasional Valorant? Kita nggak tahu, karena tadi sempat ini mereka seperti nabrak dinding, nggak bisa keluar lagi dari angka 9 ini. Sementara Boy With Love menambah pudi-pudi angka mereka 10, 11, dan sekarang udah 11-9. Dan Beast pun terpaksa mix buy, hanya memiliki Vandal di tangan Lilo. Sementara Nakia, dan itu pun Vandalnya hilang di tangan Lilo karena terculik oleh Famous. Nakia dengan Sheriffnya akan nge-trajektori ke arah short, mencari pemain-pemain yang ada di situ, tapi Flinch juga ready di arah B KB dengan Tour de Force yang menyambut 2 pemain dari Beast, 3 bahkan yang berada di arah buka. Sudah dibuka satu buah Poison Cloud untuk ngedelay push yang dilakukan oleh Beast. Sementara itu mereka pun berputar ke arah Fountain karena mereka tahu bahwa pushing the Poison Cloud is not the best idea. Sementara pemain-pemain dari Boy With Love, 4 pemain sudah mempersiapkan diri dengan senjata yang cukup mumpuni, dan Flinch pun tadi menggunakan sniper sangat connect, dan kali ini menggunakan Tour de Force. Nakia dashing ke arah kontainer, bertemu dengan Ior, 1 kill dengan Sheriffnya, execute kepala Ior, double kill bahkan untuk Nakia. Flinch harus tumbang, tapi Rosefy men-shutdown seorang Zar, menyisakan Rosefy dan juga teman-temannya di sini. Asteris mendapatkan kill ke arah Mika, Mika harus tumbang. Tapi pun Famous follow up kill ke arah Nakia, menyisakan NRK seorang diri with an all to do. Good luck patching this my friend, because Boy With Love is coming to get you. Datang dengan drone bahkan di situ dan tumbang di tangan Famous. Triple kill untuk Famous, dan itu artinya match dan game point untuk Boy With Love. Tercomeback di sini 9-10, 9-11, 9-12 sekarang. Yap, dan retake yang sangat sabar sekali. Terlihat menyeramkan tadi dari seorang Nakia yang berhasil membuka killnya dan bahkan bisa mendapatkan 2 kill. Tapi memang apa yang dilakukan oleh tim Boy With Love begitu sangat amat sabar, karena mereka tahu mereka nggak mau takabur momentos juga, walaupun satu pemain terakhir mereka harus cek bersih dan gunakan utility sebaik mungkin. Dan 12-9 sekarang, 1 angka lagi untuk tim Boy With Love memastikan mereka memenangkan pertandingan ini dan lolos ke babak berikutnya. Itu Boy With Love ingin mengamankan spot mereka di upper bracket, tapi Beast jika kalah harus turun ke lower bracket dan berjuang di jurang lower bracket tersebut. Sementara itu persenjataan cukup equal dan semua pemain dari Beast pun bisa membeli heavy shield di situ. Tapi lihat Famous bergerak di arah short, tapi nggak ada siapa-siapa pun di situ. Lurking yang cukup agresif dilakukan oleh pemain Boy With Love. Lihat Flinch, lihat Asteris dan juga temannya di situ melakukan push ke arah market, akan ditunggu oleh Lilo.
Lilo mendapatkan kill ke arah Flinch. Flinch pun harus tumbang. Famous pun dipanggil untuk melakukan rotasi. Tentu ini akan menjadi sangat genting, tapi Asteris langsung nge-punish Lilo yang nggak expect bahwa ada Asteris di situ, tapi ada rotasi yang dilakukan oleh Beast ke arah Shower melalui teleporter, tapi ada Energize membalas tersebut, tapi ada Famous di sini. Akankah dia expect tapi terkena flash point? Gak bakal expect, nampaknya dashing ke arah Tice. Belum menemui siapa-siapa naknya, tapi langsung nge-Famous, langsung nge-punish seorang Famous. Ior di arah Heaven, lagi-lagi ngebunuh Nakia, 3v2 situation, Asteris dan Ior, double smoker, Ior lagi-lagi dengan killnya, langsung Asteris pun follow up, tapi ada Mika, 1v1, Asteris, can you catch this for your team? No you can't, karena Mika masih ingin beraksi dan mendapatkan round tersebut, menyelamatkan Beast. Mika lagi-lagi, this guy is saving Beast in their upper bracket conquest. Yap. Dan itu kayak berkat recon yang nempel terhadap seorang Ior, dan bahkan itu menjadi malapetaka untuk pemain lainnya. Dan Mika memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik. Dan sekarang retake yang memang tidak berhasil tadi dilakukan oleh tim Boy With Love, dan lagi-lagi kita akan melihat move on ke round berikutnya di mana Beast nampaknya masih berusaha keras untuk mendapatkan round demi roundnya 12-10. Ini sama seperti di map yang pertama, benar-benar deja vu banget. Tapi kalau ini BWL lah yang melakukan comeback secara perlahan setelah tertinggal 3 angka dari tim Beast. Karena tadi dari 96 dan bahkan stack di angka 9, oke. Tapi sebelum itu kita lihat ada Rolling Thunder yang dibuka di sisi lain. Namun, Beast akan coba untuk menahan. Satu kill sudah dapatkan, Mika memang mampu untuk mendapatkan kill. No survive, pertukaran kill sangat cepat sekali. Asteris bahkan tumbang di tangan seorang Zar. Namun Asteris tidak tumbang secara cuma-cuma. Dia bisa mendapatkan killnya juga. Dan menjadi 2 melawan 2. Namun ada timing. Lilo berhasil menumbangkan seorang Famous. Dan ini menjadi bahaya tentunya untuk tim Boy With Love. Tersisa Ior seorang diri. Apakah ini akan deja vu momen? Ior bisa mendapatkan clutch, namun tidak untuk seorang Lilo yang langsung mendapatkan headshot yang sudah terpantek di arah short. Menjadi angka 11-12. Dan yap, kita lihat ekonomi dari tim BWL cukup, ya bisa gue bilang masih oke lah untuk round kali ini. Karena ini adalah round terakhir juga. Apakah overtime atau mungkin map kedua bisa dimenangkan oleh tim Boy With Love. Lu cium bau itu, gue mencium bau overtime kayaknya di sini. Lagi-lagi Beast. Wah, from the depths mereka bisa langsung rotate cepat, nanggapin ulti dari tadi dan langsung masuk. Dan ini satu round lagi mereka bisa memaksakan overtime untuk Boy With Love, tapi tentu Boy With Love gak ingin overtime. That's the worst nightmare you can get. Dan langsung ada Tour de Force yang di pop up. Nakia pun memiliki sebuah Blade Storm. We know what this man can do with the Blade Storm. Ada Flinch di arah U-Haul, tapi pemain-pemain dari Beast nge-respect hal tersebut dan mereka pun mulai mundur ke arah Fountain tampaknya. Ada Lilo pun yang bermain di arah A-Lobby akan menyambut Famous tampaknya. Ada Famous yang melakukan push keluar Shower, tapi Lilo nge-expect hal tersebut, tapi nggak ada kontak karena tidak ada timing di situ. Sementara itu Nakia memimpin cavalry penyerangan oleh tim Beast. Ada Cosmic Divide juga dari seorang Zar jika ingin digunakan. Tentu akan sangat berguna, sangat bermanfaat untuk melakukan plan dan menutup visibilitas dari pemain-pemain Boy With Love. Tapi mereka sadar dan mereka pun was-was karena ada banyak sekali delay dari pemain Boy With Love. Delaying power yang sangat cepat, 35 detik. Waktu yang tersisa, make up your mind Beast. Mau ke A atau mau ke B, tampaknya mereka mulai bergerak ke arah market. Nakia pun sudah maju ke arah shop, mencari pemain-pemain dari Beast. Langsung dashing ke arah side. Ada Cosmic Divide dibuka, tapi Flinch menangkap Nakia. Nakia harus tumbang, Blast Storm-nya pun hilang. Kena flash point. Apakah dapat double kill, tapi tidak double kill disitu untuk orang Flinch. Energize tapi melakukan trade yang sangat cepat. 13 detik, tidak banyak waktu yang dimiliki oleh tim Beast. Tapi Famous menjawab pertanyaan tersebut. Double kill untuk Famous. Energize orang diri, tapi 5 detik, 4 detik, tidak banyak waktu. Harus melakukan plan, tapi Famous dengan showstoppernya langsung nutup round tersebut untuk Boy With Love. Dan Boy With Love membawa pulang series kali ini 2-0.